Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, edit konfigurasi password yang jauh lebih simpel sebenarnya ketimbang mengedit menggunakan user interface-nya teman-teman. Nah, jadi di sini saya contohkan password-nya sudah berjalan ya, sudah running dengan akun Trojan SG, teman-teman. Sebenarnya di sini ada load balancing, namun berhubung karena hanya ada satu akun, jadi saya pilihnya ke akunnya saja, atau boleh kita pilih ke Trojannya, teman-teman. Nah, nantilah kita cek dulu ya, kita lihat, dan akan saya perlihatkan begitu simpelnya mengedit konfigurasi di password, teman-teman. Hanya saja kita harus mempersiapkan dulu format-formatnya ya. Dan kita cek dulu di sini IP-nya terdeteksi 220 ya. Kita lihat ekornya saja teman-teman. 220 ini adalah akun Trojan Hodi yang saya pakai di sini. Nah, baik. Kita akan mengedit, misalkan mengganti ini ya, mengganti akun ya, dengan tetap menggunakan format Trojan teman-teman. Kita akan open new tab untuk apa ya, file manager teman-teman. File manager, kita open new tab file manager, kemudian kita masuk ke folder etc, kemudian ke config, folder config, kemudian ke file password teman-teman. Nah, di sini ada file password, kita klik advanced editor. Nah, untuk formatnya nanti saya sertakan juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menggunakan format ini dan memang simple. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat namanya sudah dirapikan ya. Jadi untuk load balancingnya sudah diberi nama LBSG, kemudian akunnya sudah diberi nama SG1. Nah, ini adalah Singapura ya teman-teman, sebenarnya akun ini, intinya nama akun sih terserah. Baik, saya akan mencoba mengganti akun dulu ya sekalian. Mengganti akun, sebenarnya yang diganti itu biasanya cuma address, kemudian password, dan server name ya, atau SNI, dan juga WS host kalau menggunakan format WS teman-teman. Sebenarnya hanya mengganti itu ya, terutama jika menggunakan bug yang bolak-balik ya, tentu addressnya diisi dengan bugnya. Kemudian berarti yang diganti hanya password, teleservice name atau SNI sih sebenarnya ya, teleservice name, dan WS host serta WS path jika mengganti akun dari misalnya penyedia akun yang lain teman-teman. Namun di sini saya akan menggantikan akun juga dari Hodi, namun akunnya akun ID ya. Di sini saya sudah persiapkan teman-teman. Nanti IP-nya adalah ekor 62 ya berarti. Oke, kita langsung copy seperti ini. Kemudian ini langsung saya replace saja seperti ini teman-teman. Kemudian di save. Setelah save sukses, kita kembali ke halaman user interface-nya, kemudian ke DNS, langsung saja klik clear IP set. Clear IP set, sebenarnya di sini akan ada nah, ini ada aktivitas yang berjalan ya. Seperti itu teman-teman. Nah, run complete. Kita langsung refresh, kita ingat-ingat dulu ya. Di sini IP-nya 220, nanti akan berubah menjadi IP ekor 62. Oke, kita buktikan dan refresh di sini. Apakah betul berubah IP ke ekor 62? Dan mohon maaf teman-teman, di TKP saya masih lelet ya jam segini. Nah, teman-teman bisa buktikan ya, di sini langsung berubah menjadi 62. Oke, kita kembali lagi ke konfigurasi ke user interface-nya ya. Ke user interface-nya seperti ini, teman-teman. Kita cek di bagian node list, ada Trojan, namun di sini belum load balancing karena masih terisi satu akun. Baik, kita akan tambahkan akun dengan cara manual juga. Misalkan di sini SG1 saya akan gandakan ya. Saya akan gandakan, cukup saya copy saja semua teman-teman, saya copy. Kemudian saya enter ke bawah, beri space sekali lagi, baru di back. Jadi mulai dari ujung kita paste seperti ini.
Nah, jika menggandakan akun seperti ini, yang harus diperhatikan adalah config node-nya jangan sama ya teman-teman. Jadi di sini SG1, nah di sini saya beri SG2 ya. SG2. Kemudian remark-nya juga jangan sama teman-teman. Di sini ID1 berarti di sini saya beri ID2. Kemudian saya save sukses. Coba kita cek ke user interface-nya di bagian node list. Kita edit di bagian balancing-nya. Nah, nanti akan ada 2 di sini teman-teman. Oh sorry, saya belum tambahkan masuk ke load balancing. Namun di node list akunnya sudah bertambah ya, ada ID1, ada ID2. Namun saya belum tambahkan ke balancingnya. Untuk menambahkan ke balancing, perhatikan di sini list balancing nodes. Ya teman-teman ya. Karena di sini ada LBSG dan remarknya Trojan ya. Nah di sini ada Trojan ya remarknya. Oke, berarti cukup listnya saja kita copy. Kemudian kita tambahkan barisnya seperti ini, kita paste. Kemudian SG1-nya yang di bawah ini kita sesuaikan dengan node yang di bawah juga, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada 3 node ya, SG1, SG2, SG3. Berarti di sini juga harus ditambahkan 3 baris. Misalkan SG1, SG2, SG3 juga. Nah, berhubung karena di sini saya hanya menambahkan 2, SG1 yang di baris kedua ini saya ganti menjadi SG2, teman-teman. Kemudian kita save sukses dan kita cek lagi di sini ya. Kita langsung klik edit di bagian Trojan balancing-nya. Nah, di sini langsung masuk 2, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan satu lagi misalkan ya, satu lagi. Nah, cukup seperti ini, teman-teman. Di sini anggaplah LBSG saya tambahkan cukup copy yang ini, copy, kemudian beri lagi spasi di bawahnya dan back ke ujung mulai pastekan. Nah, node-nya lagi kita harus rubah teman-teman. Misalnya di sini node ID. Node ID ya Indonesia misalkan node ID. Kemudian di sini saya beri nama remark, harus beda ya. Remark, node, terutama remark dan node itu harus beda teman-teman. Oke, tunggu, saya lanjut. Ini saya ganti menjadi Trojan ID ya. Nah, saya beri nama seperti ini biar lebih meyakinkan ya. Di sini saya ganti menjadi SG. Nah, Trojan SG, Trojan ID, LB SG, LB ID. Nah, teman-teman berhubung karena Trojan ID-nya belum saya masukkan, ini dihapus dulu ya. Atau langsung saja ya saya tambahkan juga. Jadi saya tambahkan lagi. Ini saya copy semua teman-teman. Saya copy semua. Saya tambahkan ke bawah dan mulai dari ujung saya paste. Nah, teman-teman lihat ya, perhatikan. Sini SG1, di sini SG2, berarti ini akan diganti menjadi ID1. Nah, bawahnya ini ID2. ID2. Nah, jangan lupa untuk remarknya juga dirubah-rubah namanya ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya rubah, di sini salah sih, seharusnya sih tadi di sini SG ya, SG, anggaplah seperti itu. Di sini SG1, SG1. Kemudian di sini juga SG2, SG2, anggaplah SG2. Nah, kemudian kita ke bawahi. Nah, di sini ID1, ID2 ini tidak perlu dirubah, sudah tepat. Anggaplah seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini SG1, SG2 berarti di sini ID1, ID2. ID1, ID2. Oke, kemudian kita save, sudah ya. Kemudian kita cek di sini di node list, sorry, salah klik. Kita cek di node list teman-teman. Nah, di sini langsung ada balancing SG dan balancing ID. Kemudian akun juga ada Trojan SG1, SG2 dan ID1, ID2. Dan kita akan buktikan apakah betul SG1, SG2 ini masuk ke dalam Trojan SG. Kita klik edit. Nah, SG1, SG2 kan teman-teman. Oke, kita buktikan lagi Trojan ID apakah masuk ID1 dan ID2 di sini. Nah, masuk ya teman-teman, ID1, ID2. Jadi seperti itu saja. Contoh lagi,
di sini SG1, SG2 saya akan tambahkan menjadi SG3 dan akan dimasukkan langsung ke Trojan SG, ke balancing. Nah, berarti saya cukup copy salah satunya, copy, kemudian enter, 2 kali, back, kemudian dipaste. Nah, ini ganti menjadi SG3. Kemudian di sini juga remarknya ganti menjadi SG3. Oke, sudah. Langsung lagi ke LBSG-nya, teman-teman. Kita copy, kemudian kita enter dan kita paste. Kemudian mengganti namanya menjadi SG3. Kemudian kita save. Sudah kita save, kita edit di Node Trojan SG. Langsung pasti ada 3. Nah, teman-teman lihat sendiri seperti itu. Oke. Dan tunggu, kita akan lihat ya, teman-teman. Begitu saya mengganti, sudah saya perlihatkan tadi ya, mengganti akun hanya dengan mengklik clear IP set. Jadi anggaplah ini jika di Open Class ini adalah update ya, update di bagian YACD, teman-teman. Namun di sini kita kliknya clear IP set, maka akan langsung berubah akunnya. Nah, baik, kita cek lagi di sini. Saya cukup pakai satu lagi, teman-teman, seperti itu. Bisa ya, bisa. Misalkan mau digabung di SG1, ngambilnya satu dari SG, kemudian satunya lagi ngambilnya dari ID. Boleh. Kita klik enter, kemudian kita paste. Di sini kita ganti menjadi ID1. ID1. Kemudian kita save. Oke, sudah. Kita cek di bagian node list untuk Trojan SG. Di sini pasti ada ID di dalamnya, teman-teman. Nah, itu SG1 dan ID1. Jadi cukup simple ya untuk merubah-rubah dan untuk mengaplikasikannya langsung saja clear IP set. Di sini boleh di clear, boleh tidak, tapi saya clear biar kelihatan nanti kalau passwordnya reload ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, sudah. Dan saya refresh, apakah bisa browsing internetan? Bisa ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasi password daripada harus masuk ke user interface, misalkan seperti ini, teman-teman. User interface, edit SG, misalkan ya. Kemudian tambah ID 2 di sini, saya tambahkan lagi SG2 di sini. Jadi semua saya masukkan, save and apply. Nah, ini nunggu lagi kan, teman-teman. Nah, seperti itu. Harus edit lagi di sini apa yang pengen dipakai. Apakah Trojan SG, apakah Trojan ID. Jadi dengan cara tadi itu lebih simple, teman-teman. Oke. Untuk mengganti TCP node-nya misalkan Trojan SG, kemudian mau dipindahkan ke Trojan ID, sebenarnya ada di mana ya, teman-teman? Nah, intinya ada di sini, teman-teman. LBSG. Saya mau ganti menjadi LBID, boleh. Di sini ganti menjadi ID. Kita save dan kita cek di node. Di sini belum terganti ya. Saya cukup refresh. Nah, langsung berubah menjadi Trojan ID. Nah, untuk mengaplikasikannya tinggal klik clear IP set. Nanti akan ada proses, saya clear dulu. Nah, ini langsung run complete. Cek. Nah, aman kan, teman-teman? Jadi seperti itu. Saya lebih suka ngedit secara manual sih. Jadi contoh ingin mengganti akun, ingin tidak harus masuk lagi ke sini edit misalkan, kemudian mengganti address, kemudian mengganti password, kemudian mengganti domain. Jadi jika menggunakan konfigurasi di sini cukup langsung copy paste aja, teman-teman. Copy paste misalkan password, kemudian SNI, path, dan WS host. Cukup ganti itu saja untuk
konfigurasi format Trojan. Untuk format-format lain seperti PIMES, teman-teman tinggal tes aja di sini. Tinggal tes buat satu akun misalkan saya langsung seperti ini saja ya. Misalkan PIMES ya. PIMES, kemudian TCP, kemudian WebSocket. Nah, tinggal diisi, kemudian save and apply. Nah, teman-teman tinggal buka config. Ini harus di-reload ya, biar bisa kelihatan perubahannya. Password. Nah, kita cek dulu di sini apakah ada. Tidak masuk ya, teman-teman, karena tidak terisi akun. Nah, di sini tidak masuk karena tidak terisi akun. Jadi, tinggal diisi akun, kemudian save. Setelah save, masuk ke config, etc config dan lihat isinya. Kemudian, nah, boleh disimpan formatnya sama seperti saya, teman-teman. Menyimpan format khusus untuk format Trojan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Baik, konfigurasi ini akan saya sertakan di deskripsi. Langsung saja boleh di-download. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan ya, atau tidak ya, bukan di deskripsi, karena kalau saya simpang link di deskripsi sering kebegal sama itu teman-teman, sama YouTube. Jadi saya simpannya ke dalam video biar nggak dibegal-begal lagi linknya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.